Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil materi pada minggu ke-6. Baiklah, sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama, saya Widya Iningrum sebagai moderator. Saya Fania Griselebowo sebagai presentator. Saya Sabrina Maulani Putri sebagai presentator. Baiklah, presentasi pertama akan disampaikan oleh Fania. Kepada Fania, kami persilakan. Yang pertama itu ada dasar hukum. Dasar hukum pengenaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 atau Undang-Undang PPN. Dalam Undang-Undang PPN dikenal dengan istilah barang kena pajak atau PKP dan jasa kena pajak atau JKP. BKP adalah objek PPN yang berbentuk barang, baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud, sedangkan JKP adalah objek PPN yang berbentuk jasa. Pasal 4 Undang-Undang PPN mengatur tentang objek PPN, di mana disebutkan bahwa PPN dikenakan atas yang pertama penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, yang kedua impor BKP, yang ketiga penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, yang keempat pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam ada ekspor BKP oleh PKP. Yang ketujuh ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP. Dan yang kedelapan ekspor JKP oleh PKP. Penyerahan yang menjadi objek ada syaratnya. Hal ini diatur dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN. Berikut syarat penyerahan BKP atau JKP. Yang pertama itu diserahkan merupakan BKP atau BKP tidak berwujud dan JKP. Yang kedua, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Yang ketiga, penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan. Selanjutnya ada BKP tidak berwujud. Barang tidak berwujud adalah barang yang tidak mempunyai wujud fisik. Pengertian BKP tidak berwujud disebutkan di penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf G Undang-Undang PPN. Yang dimaksud dengan BKP tidak berwujud adalah yang pertama, penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak serupa lainnya. Yang kedua, penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah. Yang ketiga, pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknik, industri, atau komersial. Yang keempat, penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup atau motion picture films, film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio. Yang kelima, pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas. Yang keenam, pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan hak atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3 berupa yang pertama, penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara, atau keduanya yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serta optik atau teknologi yang serupa. Yang kedua, penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara, atau keduanya untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan atau dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa, dan penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi.
Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, presentasi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Yang selanjutnya yaitu C, ekspor jasa kena pajak. Berdasarkan PMK 32/2019, ekspor JKP adalah setiap kegiatan penyerahan JKP yang dihasilkan di dalam daerah pabean untuk dimanfaatkan oleh penerima ekspor JKP di luar daerah pabean. Kegiatan ekspor merupakan kegiatan pelayanan di daerah pabean yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean. Tidak semua jasa dapat diekspor. Ada kriteria tertentu untuk menentukan jenis-jenis jasa yang dapat diekspor. Dalam PMK 32/2019, ada 3 jenis kegiatan ekspor jasa, yaitu yang pertama, kegiatan yang melekat pada barang bergerak yang dikeluarkan untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean. Yang kedua, kegiatan yang melekat pada barang tidak bergerak yang berada di luar daerah pabean. Dan yang ketiga, kegiatan selain kegiatan di atas yang hasilnya diserahkan untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean dengan cara penyampaian langsung atau tidak langsung, antara lain melalui pos dan saluran elektronik, atau berupa penyediaan hak untuk dipakai atau diakses di luar daerah pabean. Ekspor jasa selain jasa yang melekat pada barang. Jenis JKP berupa kegiatan pelayanan selain yang melekat pada barang yang hasilnya diserahkan untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean meliputi yang pertama, jasa penelitian dan pengembangan atau research and development. Yang kedua, jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional. Yang ketiga, jasa konsultasi bisnis dan manajemen, jasa konsultasi hukum, jasa konsultasi desain arsitektur dan interior, jasa konsultasi sumber daya manusia, jasa konsultasi keinsinyuran, jasa konsultasi pemasaran, jasa akuntansi atau pembukuan, jasa audit laporan keuangan, dan jasa perpajakan. Yang keempat, jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual barang di dalam daerah pabean untuk diekspor. Yang kelima, jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit, dan komunikasi atau konektivitas data. Adapun jasa teknologi dan informasi meliputi 1. Layanan analisis sistem komputer, antara lain pemecahan masalah yang membutuhkan dukungan ke teknologi informasi. Yang kedua, layanan perencanaan sistem komputer, antara lain spesifikasi piranti keras atau hardware, piranti lunak atau software, dan jaringan komputer yang dibutuhkan. Yang ketiga, layanan pembuatan sistem komputer atau situs web menggunakan bahasa pemrograman, antara lain layanan pembuatan aplikasi. Yang keempat, layanan keamanan teknologi informasi atau IT security, antara lain perlindungan informasi pada saat informasi diproses, ditransmisikan, atau disimpan. Yang kelima, layanan pusat atau kontak center, antara lain pemberian jawaban atau tindak lanjut atas pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan kepada pusat kontak. Dan yang terakhir, layanan dukungan teknik, antara lain layanan penanganan masalah pelanggan atau klien dalam penerapan, pemakaian, pemrosesan data, dan konfigurasi piranti keras, piranti lunak, dan jaringan komputer. Adapun jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit, komunikasi, konektivitas data meliputi yang pertama, layanan interkoneksi panggilan atau pesan singkat internasional yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi dalam negeri kepada penyelenggara telekomunikasi luar negeri. Yang kedua, layanan transmitter and responder satelit yang dilakukan oleh penyelenggaraan satelit dalam negeri kepada penerima layanan di luar negeri sepanjang stasiun bumi yang digunakan oleh penerima layanan berada di luar daerah pabean. Yang ketiga,
layanan pengendalian satelit yang dilakukan oleh penyelenggara satelit dalam negeri kepada penyelenggara satelit luar negeri. Sepanjang stasiun bumi pengendalian yang digunakan oleh penyelenggara satelit dalam negeri berada di daerah pabean. Dan yang terakhir, layanan ketersambungan internet global melalui jaringan publik atau privat yang dilakukan oleh penyelenggaraan jaringan dalam negeri kepada penerima layanan di luar negeri. Persyaratan ekspor JKP yang dikenai tarif PPN 0%. Suatu kegiatan jasa yang dilakukan Indonesia dan penerima manfaat atas jasa tersebut berada di luar negeri dapat dianggap ekspor jasa dan dikenai tarif PPN sebesar 0% apabila memenuhi dua syarat, diantaranya: 1. Didasarkan atas perakitan atau perjanjian tertulis antara pengusaha kena pajak atau PKP dengan penerima ekspor JKP yang mencantumkan dengan jelas jenis, rincian kegiatan yang dihasilkan di dalam daerah pabean untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean oleh penerima ekspor JKP dan nilai penyerahan. Yang kedua, terdapat pembayaran disertai dengan bukti pembayaran yang sah dari penerima ekspor JKP kepada PKP sehubungan dengan ekspor JKP. Yang D, saat dan tempat pajak terutang. Saat terutangnya PPN dan PPNBM sesuai pasal 17 PP nomor 1 tahun 2012, diantaranya yang pertama, penyerahan barang kena pajak, yang kedua, impor barang kena pajak, yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak, yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Yang keenam, ekspor barang kena pajak berwujud. Yang ketujuh, ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Yang kedelapan, ekspor jasa kena pajak. Tempat pajak terutang. Pemusatan PPN adalah pemilihan satu cabang atau lebih oleh PKP sebagai tempat terutangnya PPN. Pemusatan ini bisa memberikan kemudahan administrasi karena hanya tempat yang dipilih sebagai pemusatan PPN yang harus merilis faktur pajak dan yang melaksanakan kewajiban PPN. Dengan pemusatan tempat PPN terutang, beban administrasi PKP dapat berkurang karena penyerahan akan terutang dan faktur pajak hanya akan diterbitkan jika terjadi penyerahan barang atau jasa dengan pihak lain. Baiklah, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Sabrina. Kepada Sabrina kami persilakan. Yang E, dasar pengenaan pajak. Dalam pasal 1, angka 17 Undang-Undang PPN disebutkan bahwa dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. PPN terutang dihitung dengan mengalihkan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak. Rumusnya yaitu PPN terutang sama dengan tarif dikali DPP. Jenis-jenis DPP dapat dibedakan menjadi: yang pertama, harga jual untuk penyerahan BKP. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP. Tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Yang kedua, penggantian untuk penyerahan JKP, ekspor JKP, ekspor BKP tidak berwujud. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayarkan atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang ketiga, nilai impor untuk impor BKP. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP. Tidak termasuk PPN dan PPNBM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Yang keempat, nilai ekspor untuk ekspor BKP. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Yang kelima, nilai lain yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak Dasar pengenaan pajak berupa nilai lain diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dengan maksud untuk menjamin rasa keadilan dalam hal yang pertama, harga jual, nilai penggantian, nilai impor, dan nilai ekspor suka ditetapkan atau penyerahan barang kena pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak seperti air minum dan listrik. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian hasil dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.